Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara senusantara yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Pernahkah Anda membayangkan, atau bahkan mungkin bertemu dengan seseorang yang seolah-olah hidupnya ditakdirkan untuk menanggung beban yang luar biasa, dilanda fitnah, menderita penderitaan batin, dan kerinduan akan kedamaian yang tak kunjung tiba? Sosok semacam ini, yang energinya terkuras habis memikirkan keadilan, hak asasi manusia, hingga nasib umat, seringkali terasa begitu berbeda, seolah telah melepaskan diri dari kesenangan duniawi biasa demi mengabdi pada takdir yang lebih besar. Dalam narasi kita, sosok yang kompleks dan penuh misteri ini seringkali dikenal sebagai Sang Satrio Piningit. Ia adalah gambaran yang mengundang berbagai pandangan, dari simbol harapan hingga sekadar mitos, namun keberadaannya selalu memicu perenungan mendalam tentang makna kehidupan dan takdir. Inilah Satrio Piningit, pemimpin yang selama ini kita nantikan. Apakah ia kenyataan, mitos, atau legenda? Satrio Piningit, takdir Wahyu Cakraningrat. Sosok yang hidupnya dipenuhi cobaan, dilanda fitnah, penderitaan cinta, dan kerinduan yang mendalam akan kedamaian, hingga terkadang ia lupa pada dirinya sendiri. Waktunya habis memikirkan keadilan, hak asasi manusia, nasib umat, serta melawan segala bentuk ketidakbenaran dan keadilan. Dialah yang kita nantikan, Sang Satrio Piningit. Begitu banyak pengalaman batin yang tak terungkap, membuatnya terasa seolah bukan lagi manusia pada umumnya, yang merasakan suka, duka, atau kemegahan duniawi. Sederhananya, ia berdiri berbeda, telah melepaskan diri dari duniawi, karena sejatinya ia adalah seorang hamba yang mengabdi pada takdir ilahi. Hanya mereka yang memiliki kesadaran dan kedalaman batin yang mampu merasakan sinergi energi dan frekuensi dari derajat keilmuan spiritualnya. Bagi sebagian orang, sosok Satrio Piningit merupakan figur yang sangat inspiratif. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Banyak yang melihatnya sebagai seorang pemimpin spiritual yang memiliki visi jauh ke depan, berani mengambil risiko, dan teguh dalam pendirian. Melalui tindakannya, ia mendorong orang lain untuk berani melawan arus dan memperjuangkan apa yang benar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sosok Satrio Piningit hanyalah sebuah mitos, atau bahkan ilusi belaka. Mereka berargumentasi bahwa tidak ada bukti konkret yang dapat mendukung keberadaannya, dan bahwa kisahnya hanyalah sebuah cerita fiksi yang dibuat-buat untuk membangkitkan harapan palsu. Mereka yang skeptis juga menyebutkan bahwa perjalanan spiritual Satrio Piningit seringkali dianggap tidak realistis, bahkan cenderung ekstrim. Mereka berpendapat bahwa meninggalkan duniawi dan mengabdi pada takdir ilahi bukanlah solusi yang praktis untuk menyelesaikan masalah dunia. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya bekerja sama dengan sistem yang ada dan memperjuangkan perubahan melalui jalur yang lebih konvensional. Namun, bagi mereka yang memiliki keyakinan kuat, sosok Satrio Piningit merupakan representasi dari harapan dan aspirasi kolektif. Ia dianggap sebagai cahaya di tengah kegelapan, yang memandu manusia menuju jalan yang lebih baik. Dalam perspektif ini, pengalaman spiritualnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak realistis, melainkan sebagai inspirasi untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dalam melihat sosok Satrio Piningit, kita harus mempertimbangkan berbagai perspektif. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang keberadaannya, namun satu hal yang pasti adalah bahwa ia telah menginspirasi banyak orang untuk berpikir lebih dalam tentang makna hidup dan tujuan spiritual. Apakah ia benar-benar ada atau hanya sebuah konsep? Pengaruhnya terhadap kehidupan banyak orang tidak dapat disangkal. Dalam kesimpulan, sosok Satrio Piningit merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Ia dapat dilihat sebagai simbol harapan, inspirasi spiritual, atau bahkan sebagai sebuah mitos. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita merespons dan menginterpretasikan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami berbagai perspektif dan argumen, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan kedalaman dari sosok yang satu ini. Satrio Piningit, Misteri dan Misi.
Layaknya air putih yang seringkali dianggap remeh dibandingkan minuman mewah, namun menjadi sangat berarti bagi mereka yang kehausan di tengah terik, demikianlah gambaran ini. Sebagian orang memandang Satrio Piningit hanya sebagai tokoh fiktif dari naskah kuno warisan masa lalu, bahkan sekadar hipotesis. Namun, tidak sedikit yang meyakini bahwa sosok Satrio Piningit benar-benar ada, entah di masa lalu atau hadir di masa kini. Beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit antara lain: berparas tampan layaknya Batara Kresna, berwatak keras dan tegas seperti Baladewa, memiliki akhlak mulia, benar, jujur, serta spiritualitas tinggi yang memberikan kekuatan sakti tanpa ajimat. Tidak mudah ditipu karena mampu membaca isi hati, bijaksana, cermat, dan memahami situasi sebelum terjadi. Satrio Piningit menanggung beban derita yang tak terperikan, penderitaan yang seolah-olah menanggung risiko besar sendirian. Betapa besar beban takdir Satrio Piningit. Alam semesta seolah-olah bersimpati. Awan, bintang, angin, dan dedaunan yang bergoyang ikut khawatir. Bahkan makhluk kecil pun menunjukkan kasih sayang mereka. Cicak bernyanyi, kupu-kupu memilih berjalan mendekat, dan jangkrik tertidur pulas di telapak tangan, sebagai tanda ia adalah penyayang semua makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, legenda tentang Satrio Piningit semakin mengakar di masyarakat. Banyak orang yang menceritakan kisahnya secara turun-temurun, sehingga membuat sosoknya semakin nyata. Ia digambarkan sebagai seorang satria yang memiliki hati yang lembut, namun tidak takut untuk menghadapi tantangan. Bahkan dalam beberapa cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempersatukan masyarakat. Dalam satu cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai seorang yang dapat menyelesaikan konflik antara kerajaan-kerajaan, negara, yang bertikai. Dengan akhlaknya yang mulia dan bijaksana, ia dapat mewujudkan perdamaian antara kerajaan-kerajaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Satrio Piningit bukan hanya seorang tokoh fiktif, namun juga memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Hingga saat ini, sosok Satrio Piningit masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menjadi simbol harapan bagi mereka yang ingin memiliki akhlak yang mulia dan bijaksana. Terlebih lagi, beberapa orang yang masih mencari sosok Satrio Piningit di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan dapat menemukan seseorang yang memiliki sifat-sifat yang sama. Tanggung jawab dan takdir. Segala sesuatu memang diciptakan dengan alasan, terlepas dari kesenangan atau kesakitan yang dialami. Semua sudah tertulis dalam takdir dan tak tergantikan. Dialah sosok terpilih yang ditakdirkan menerima wahyu Cakraningrat, mandat ilahi kepemimpinan. Ia akan muncul pada waktunya, saat krisis multidimensi mencapai puncaknya dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan, untuk mengembalikan ketenteraman dan kesejahteraan. Toto Tentrem Kertoraharjo. Bagi banyak orang, kemunculan sosok terpilih ini mungkin terdengar seperti dongeng atau mitos belaka. Namun, bagi mereka yang memiliki iman dan keyakinan, sosok ini merupakan harapan bagi perbaikan masa depan. Ia mungkin berada di sekitar kita saat ini, mungkin sedang disisihkan, dikurung, dipenjara, atau terpenjara dalam ruang isolasi, rumah, atau di suatu tempat. Ia sedang melalui masa Piningit guna mendalami makna kehidupan yang sejati. Masa Piningit ini bukanlah masa yang mudah. Ia harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Ia harus belajar untuk melepaskan ego dan keinginan duniawi, serta memahami hakikat dari kehidupan. Dalam masa ini, ia juga harus mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab besar yang akan diembannya sebagai pemimpin. Namun, bagaimanapun beratnya ujian yang dihadapi, ia tidak sendirian. Ia didampingi oleh kekuatan yang lebih besar, yang membimbing dan membimbingnya dalam setiap langkah. Ia juga dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mendukungnya, meskipun mungkin tidak selalu terlihat. Saat krisis multidimensi mencapai puncaknya, ia akan muncul sebagai sosok yang siap memimpin. Dengan amanah ilahi yang diembannya, ia akan membawa perubahan besar dan mengembalikan ketenteraman dan kesejahteraan.
Ia akan menjadi contoh bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan iman, keberanian, dan ketabahan, kita dapat menghadapi tantangan apapun. Tentu saja, perjalanan menuju titik itu tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dilalui, banyak hambatan yang harus diatasi. Namun, dengan keyakinan dan tekad yang kuat, ia akan mampu melakukannya. Dan ketika ia akhirnya muncul sebagai pemimpin, kita semua akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari rencana besar yang telah ditentukan. Perjalanan menuju kesempurnaan. Melalui segala pengorbanan jiwa dan raga, ia diuji, ditempa, digembleng, dan dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan lain guna menyempurnakan kesejatian dirinya menjadi Satrio Bayangkara, Ksatria Pelindung. Tahap awal perjalanan spiritualnya dimulai dengan penguatan fisik dan mental. Ia belajar untuk menjadi pelindung yang tangguh dan kuat, siap menghadapi tantangan dan melindungi yang lemah. Satrio Pinandito, Ksatria berbudi luhur atau rohaniawan, setelah melewati tahap pertama, ia melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan meningkatkan kesadaran dan kearifan. Ia menjadi sosok yang bijaksana, penuh empati, dan memiliki hati yang suci. Satrio Rojo, Ksatria Raja, pada tahap akhir, ia mencapai puncak spiritualitasnya dan menjadi raja yang adil, bijaksana, dan kuat. Ia memiliki kemampuan untuk mengatur dengan bijak dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemudian, ia akan dipercaya mengemban tugas dan menjalankan amanah besar di tengah krisis multidimensi yang melanda negeri. Dalam situasi penuh tantangan ini, diharapkan ia dapat membawa perubahan positif dan menjadi pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat. Kemunculan Ksatrio Piningit yang bertujuan menjaga keharmonisan alam semesta, Memayu Hayuning Bawono, ini menandai berakhirnya kegagalan sebelumnya. Ksatrio Piningit dipercaya memiliki kemampuan dan karakter yang kuat untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni di negeri ini. Dengan semangatnya yang membara, ia berjuang untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi dan membawa masyarakat menuju jalan yang lebih baik. Dalam menjalankan amanahnya, Ksatrio Piningit diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan dengan bijak dan penuh keberanian. Ia harus mampu memahami akar permasalahan yang kompleks dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi. Melalui kepemimpinannya, Ksatrio Piningit berupaya menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung, sehingga masyarakat dapat hidup secara harmonis dan damai. Dengan melakukan upaya konkret dan berkelanjutan, ia berupaya mengembalikan kejayaan negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lambang, Tunjung Putih Semune Pudaka Sungsang, yang diberikan kepada Ksatrio Piningit memiliki beberapa lapisan makna yang dalam. Tunjung putih sendiri melambangkan kesucian, kejujuran, dan ketulusan. Warna putih sering dikaitkan dengan hal-hal yang baik, suci, dan tidak ternoda. Sementara itu, Semune Pudaka Sungsang, atau teratai putih tersembunyi, terlihat seperti bunga puda yang terbalik atau tersembunyi dari pandangan umum, menunjukkan bahwa meskipun Ksatrio Piningit memiliki sifat-sifat yang sangat mulia dan suci, namun keberadaannya masih tersembunyi dari pengamatan banyak orang. Bunga teratai sering dikaitkan dengan sesuatu yang indah namun tumbuh di tempat yang tidak terlihat secara langsung, menggambarkan keunikan dan keistimewaan. Lahir di Bumi Megah, atau Tanah Agung atau Berkah, menunjukkan bahwa Ksatrio Piningit berasal dari latar belakang yang diberkahi dan memiliki pengaruh besar. Tanah Agung atau Berkah bukan hanya melambangkan lokasi fisik, tetapi juga kondisi spiritual dan moral yang kuat. Sebagai calon raja, Ksatrio Piningit diharapkan dapat membawa perubahan positif dan memimpin dengan bijaksana. Makna ini sejalan dengan harapan bahwa kelahirannya bukan hanya sebagai peristiwa biasa, tetapi sebagai titik awal bagi kemajuan bagi semua orang. Lambang ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Ksatrio Piningit memiliki dua aspek penting. Pertama, kesucian dan keagungan yang dimilikinya. Kedua, diharapkan sebagai pembawa cahaya dan harapan bagi umat manusia. Ia diharapkan dapat mencapai jalan bagi orang lain, memberikan inspirasi, dan menjadi contoh yang baik dalam menjalani hidup. Dengan demikian, lambang Tunjung Putih Semune Pudaka Sungsang bagi Ksatrio Piningit bukan hanya sekedar simbol,
tetapi juga merupakan ramalan akan munculnya seorang pemimpin yang membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Ia adalah pemimpin yang bijaksana, terkait dengan kekuatan spiritual dan kearifan lokal, yang akan dikenal luas di dunia. Inilah jalan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingat, eling, dan waspada. Jangan menghalangi mereka yang menghormatinya, karena itu akan menghalangi nasib keluarganya. Jangan tertipu pencarian kekuatan palsu. Carilah simbol kekuatan sejati, ksatrio bersenjata Trisula Weda, perlambang kekuatan spiritual, kebijaksanaan, dan kebenaran yang menyatu, bukan kekuatan fisik. Ia menyerang, mengatasi masalah, tanpa perlu kekuatan lahiriah semata. Meskipun prosesnya mungkin terasa lama, kemenangannya berdampak pada kepentingan banyak orang. Rakyat bersukaria karena keadilan sejati akhirnya berkuasa. Mereka yang selama ini mengharapkan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan politik mereka, kini dapat merasakan dampak nyata dari pemerintahan yang adil dan bijaksana. Raja yang merupakan simbol kekuasaan dan kepemimpinan, tidak lagi berdiri sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai pelayan rakyat yang setia. Ia memuja rakyatnya, mengakui bahwa kekuasaannya berasal dari dan untuk kepentingan rakyatnya. Raja dibimbing oleh kekuatan spiritual yang dikenal sebagai Trisula Weda, sebuah ajaran spiritual kuno yang menjadi pedoman bagi para pemimpin untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Trisula Weda tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi raja untuk memimpin dengan hati nurani dan kebijaksanaan. Para pemimpin spiritual, atau yang dikenal sebagai ulama, pendeta, juga memiliki peran penting dalam pemerintahan baru ini. Mereka tidak hanya menjadi penasihat spiritual bagi raja, tetapi juga menjadi mediator antara rakyat dan pemerintah. Dengan kearifan dan pengetahuan spiritual mereka, para ulama, pendeta membantu menyelesaikan konflik dan masalah sosial dengan cara yang damai dan adil. Di balik kesuksesan pemerintahan yang adil ini, terdapat sosok yang sangat berpengaruh, yaitu Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah sebuah kekuatan spiritual yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya rakyat. Ia telah melalui masa sulit dan penuh tantangan, namun kini kemasyhurannya bersinar terang. Sabdo Palon menjadi simbol kearifan dan kekuatan spiritual yang telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dalam pemerintahan yang baru ini, semuanya tampak terang benderang. Rakyat hidup dalam harmoni dan damai, tanpa ada yang mengeluh tentang ketidakadilan atau pengkhianatan. Keadilan sejati telah menjadi kenyataan, dan masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih baik. Pemerintahan yang adil dan bijaksana, dibimbing oleh kekuatan spiritual dan kearifan Sabdo Palon, telah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi semua. Fenomena ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang akan segera berganti. Berganti zaman penuh kemakmuran akan datang, memperkokoh tatanan jagat raya. Semua orang akan menaruh rasa hormat yang tinggi padanya. Meski begitu, tak seorang pun tahu pasti kapan Satrio Piningit itu akan keluar dari masa sunyinya. Tanda-tandanya bisa muncul tahun depan, 2 tahun lagi, besok, lusa, atau bahkan hari ini juga. Kesimpulan: Satrio Piningit merupakan simbol harapan bagi masyarakat Indonesia. Ia diharapkan dapat membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap menyambut kehadirannya. Dengan memahami ciri-ciri dan peran Satrio Piningit, kita dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman dan menyambut masa depan yang cerah. Selamat datang, Satrio Piningit, sang pemimpin impian rakyat Nusantara, yang dinanti kehadirannya. Sahabat Nusantara, demikian dulu pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan, dan kesalahan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dari kami semua.